Assalamualaikum Pak Arga. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Arga mengatur waktunya. Sedang tidak sibuk Pak Arga. Ya, alhamdulillah ini sedang. Oke Pak Arga. Mohon maaf saya permisi meminta waktu Pak Arga sebentar. Saya ada tugas PPP berkaitan dengan modul 3.1 ya. untuk materi dilema etika. Mohon maaf sebelumnya Pak Arga sebagai Bapak Kepala Sekolah tentunya mempunyai waktu yang cukup limit dan sudah menyempatkan waktu untuk saya. Terima kasih sekali. Kira-kira apakah Pak Arga berkenan untuk sedikit waktunya untuk wawancara dengan kita? Bisa. Oke, begini Pak Arga, untuk terkait dengan dilema etika dan dilema moral ya Pak Arga, sebagai kepala sekolah tentunya Pak Arga itu pernah mengalami kasus atau bahkan sering mengalami kasus baik itu dari anak-anak didik ataupun dari rekan-rekan sejawat. Untuk itu kali ini saya ingin meminta sedikit ilmu dari Pak Arga. Kebetulan Pak Arga juga guru penggerak deh. Saya minta Pak Arga bisa berbagi ilmunya dengan saya. Tujuan saya wawancara hari ini untuk mendapatkan tambahan ilmu mengenai kesepakatan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika dan moral. Pak Arga setelah beberapa waktu berada di sekolahan ini, kurang lebih sudah hampir 1,5 tahun ya Pak. Tentunya Bapak mengalami ada 1 atau 2 masalah baik dari segi siswa maupun dari rekan sejawat. Ada kira-kira ketika Pak Arga menjumpai satu masalah atau kasus itu, bagaimana sudut pandang Pak Arga ketika mengidentifikasi kasus yang Pak Arga hadapi? Jadi kalau ada masalah tentunya saya selalu menganalisis dulu dari mana sumber permasalahan. Jadi permasalahan itu perlu kita gali sumbernya itu dari mana. Jadi sehingga ketika nanti mengambil keputusan kita tidak tergesa-gesa dan perlu pengolahan atau pembahasan yang matang sebelum keputusan itu benar-benar menjadi sebuah keputusan. Terima kasih. Untuk selama ini bagaimana itu Pak Arga ketika mengambil keputusan di sekolah Pak Arga, terutama untuk kasus yang dimana ada 2 kepentingan yang sama-sama harus diutamakan antara dilema etika dan kepentingan bersangkutan dengan moral. Kalau dalam mengambil keputusan itu seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan mengajak beberapa rekan guru untuk mempertimbangkan hal tersebut. Tapi apapun itu saya masih mengutamakan skala prioritas. Mana yang lebih penting antara dilema etika atau moral yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Tapi dengan menganalisis, dengan mencari pendapat atau menerima pendapat dari berbagai sudut pandang, diharapkan keputusan itu adalah keputusan yang terbaik bagi saya, bagi kita semua. Ketika Pak Arga mengambil keputusan itu kira-kira pernah melibatkan beberapa pihak yang terkait tidak Pak? Tentu saja saya selalu melibatkan apabila itu permasalahan yang bersinggungan dengan murid, dengan peserta didik. Tentunya yang pertama saya yang pasti akan saya diskusikan bersama dengan wali kelas. Apabila wali kelas itu belum cukup bagi saya untuk mengambil sebuah keputusan, maka saya mengundang wali murid ataupun paguyuban wali murid yang ada di kelas tersebut. Terus kira-kira hal-hal apa yang selama ini Pak Arga ambil itu merupakan tantangan tersendiri dalam mengambil keputusan Pak Arga? Mungkin ada tantangannya yang dianggap sulit gitu. Ya, tantangan bagi saya karena saya belum cukup lama berada di sekolah ini, artinya saya belum tahu betul kultur masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita tidak tahu bentuk karakter masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, apakah mereka tipe yang bisa menerima segala hal atau yang tidak mudah menerima. Intinya yang tentunya menjadi tantangan, sehingga saya perlu waktu untuk berinteraksi dengan
warga atau orang tua ya, di sekitar lingkungan sekolah. Terus ketika Pak Arga memiliki sebuah tantangan atau kendala yang ada atau kasus lah ya Pak, kira-kira dalam penyelesaian itu menurut Pak Arga butuh jadwal tersusun atau hanya insidental saja? Tentunya karena itu dalam pembuatan keputusan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan yang disampaikan di awal tadi, tentunya saya butuh waktu khusus karena saya perlu menganalisis, saya perlu mengevaluasi, menginventarisir dan menerima masukan dari berbagai macam sudut pandang. Dan itu dalam mengambil keputusan nantinya saya tidak tergesa-gesa, perlu waktu untuk menimbang dan seterusnya. Adakah seseorang atau ya faktor apa yang lebih Pak Arga anggap itu mempermudah ketika Pak Arga itu mengambil satu keputusan di antara dua kepentingan yang bersinambungan? Tentu saja kalau masalah itu berkaitan dengan peserta didik, tentu yang saya saya gandeng adalah wali kelas. Itu terutama karena frekuensi bertemunya dengan anak peserta didik yang lebih lama wali kelas daripada saya. Tapi nanti saya sampaikan lagi, kalau wali kelas sudah tidak memberikan jawaban yang baik, saya tentunya dengan orang lain. Pernahkah mengaitkan dengan pihak-pihak luar seperti perangkat desa atau komite gitu Pak? Kalau selama itu permasalahan bersifat individual, tidak melibatkan kebijakan sekolah yang terlalu jauh, ini saya belum melibatkan untuk perangkat desa. Tapi manakala itu nanti kebijakan yang nantinya saya ambil berhubungan dengan masyarakat umum secara luas, baru saya akan berkolaborasi atau menggandeng para pihak yang dimaksudkan. Terakhir Pak Arga, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Arga tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik Pak Arga sebagai pengalaman dalam mengambil keputusan antara dua ini? Jadi dalam pengambilan keputusan itu hendaknya jangan tergesa-gesa. Kita perlu persiapan, perlu analisis, perlu inventarisir sumber masalah yang ada. Jadi dalam mengambil keputusan nanti itu adalah merupakan tahapan final setelah kita menghimpun berbagai macam sumber, berbagai macam permasalahan, sehingga nantinya diharapkan bahwa keputusan yang diambil itu walaupun bukan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak, tapi setidaknya itu adalah keputusan yang terbaik yang bisa kita sepakati bersama. Terima kasih sekali Pak Arga, banyak sekali ilmu yang saya dapat hari ini. Ternyata membedakan antara dilema etika dan dilema moral itu memang butuh betul-betul banyak pertimbangan, langkah dan prosedur. Mudah-mudahan ya itu intinya ya Pak, pertimbangan yang antara keduanya. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Arga, mudah-mudahan dapat saya terapkan ketika saya menghadapi satu dilema baik di lingkungan kerja maupun di tengah anak-anak didik saya. Terima kasih sekali lagi dan saya mohon maaf jika sudah meminta waktu Pak Arga. Matur nuwun. Permisi Pak Arga. Assalamualaikum.